Mungkin belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Vela Takiwali Sunada dengan NIM 1901025067 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan bersama dosen pembimbing saya yaitu Pak Zulherman MPD. Baik, saya di sini akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Hammerhead Together untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 3 di SD Negeri Baru 01 Pagi. Oke, di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah. Nah, belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan karena proses pertumbuhan saja. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses yang di dalamnya memerlukan perencanaan, strategi, dan evaluasi yang melibatkan guru sebagai fasilitatornya dan peserta didik sebagai aktor utama dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, oleh karena itu, makin baik faktor-faktor pendukung terciptanya proses pembelajaran yang baik, makin baik pula hasil kegiatan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, hasil belajar merupakan hasil seseorang setelah mereka kegiatan belajar dari sejumlah mata pelajaran dengan dibuktikan melalui hasil tes yang berbentuk nilai hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat dinyatakan dengan simbol-simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan kualitas kegiatan individu dalam proses tertentu. Nah, rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh kesulitan memahami materi dan siswa kurang termotivasi dalam belajar karena disebabkan kebiasaan belajar yang kurang baik. Selain itu, menggunakan metode pembelajaran yang salah sering digunakan oleh pengajar, misalnya dalam pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan tradisional, yang menempatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar sebagai pendengar. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pendidikan formal di sekolah dicapai melalui pemberian atau penyajian mata pelajaran. Ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Nah, dalam pembelajaran IPA, agar lebih bermakna dan melekat pada diri siswa, maka pembelajaran harus memiliki model dan metode yang tepat, dan dapat menciptakan situasi yang menyenangkan bagi siswa, dan dapat membangkitkan keaktifan siswa di dalam kegiatan pembelajaran, yang bermuara pada optimalnya hasil pembelajaran mata pelajaran IPA pada materi, sifat-sifat benda, dan perubahannya. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atau tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya.
Pembelajaran number head together juga dapat mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Sehingga model pembelajaran ini diharapkan cocok dan diterapkan pada pembelajaran yang menekankan interaksi dan menutup keaktifan siswa. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, penulis ingin mengembangkan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together dalam mata pelajaran IPA di kelas 3 SD Negeri Baru 01 Pagi, Jakarta Timur. Nah, yang kedua ada identifikasi masalah. Sesuai latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada rendahnya motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA. Yang kedua ada pengembangan pembelajaran masih bersifat konvensional, belum inovatif dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, hasil belajar siswa rendah di bawah KKM. Yang keempat, guru dalam melaksanakan proses pembelajaran belum pernah menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, pembelajaran berfokus kepada siswa. Dan yang terakhir ada pembelajaran di mata pelajaran IPA dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan dan tidak menarik. Nah, yang ketiga ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada agar penelitian lebih fokus kepada penerapan model pembelajaran Number Head Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 pada pembelajaran IPA. Nah, yang keempat ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan, maka dirumuskan apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA di kelas 3 SD Negeri Baru 01 Pagi, Jakarta Timur. Nah, yang kelima ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada secara teoritis, agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya dalam pembelajaran IPA. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan manfaat untuk menerapkan model pembelajaran Number Head Together di dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua secara praktis. Secara praktis terbagi menjadi bagi guru, diharapkan dapat memperluas wawasan guru terhadap model Number Head Together, serta dapat menjadikan alternatif model pembelajaran yang dapat dilaksanakan di kelas, sehingga proses belajar IPA di kelas menjadi bermakna bagi siswa. Yang kedua ada bagi sekolah. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam hal penempatan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi peneliti. Nah, dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pembelajaran IPA dengan menggunakan model Number Head Together serta mengaplikasikannya kemampuan yang diperoleh selama penulis menjalani perkuliahan. Bab 2, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, yang pertama ada landasan teori. Pengertian pembelajaran menurut Rahmawati. Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru, dan tenaga lainnya. Nah, material pun meliputi buku-buku, film, audio, dan lain sebagainya. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Nah, sedangkan prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain sebagainya. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan atau berinteraksi antara satu unsur dengan unsur yang lain. Yang kedua ada pengertian belajar. Nah, menurut Parnawi,
Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Lawiyah, belajar merupakan proses yang aktif untuk memahami hal baru dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, di sini terjadi penyesuaian dari pengetahuan yang sudah kita miliki dengan pengetahuan baru. Dengan kata lain, adanya tahap evaluasi terhadap informasi yang kita dapat. Apakah pengetahuan yang kita miliki masih relevan atau kita harus memperbaharui pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi proses perubahan pada dirinya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku di dalam dirinya. Belajar merupakan proses atau usaha yang wajar oleh manusia untuk memperoleh perubahan tingkah laku dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, kini sudah banyak lembaga pendidikan yang berlomba-lomba membangun sekolah kecil ataupun lembaga les privat demi generasi selanjutnya. Dengan belajar, siswa dituntut untuk semangat belajar yang sungguh-sungguh dan disiplin yang tinggi dalam belajar. Sikap disiplin inilah yang mendidik peserta didik untuk lebih bisa menghargai waktu, sehingga membentuk tingkah laku yang baik bagi peserta didik. Nah, selain itu, belajar juga menambah informasi dan pemahaman pengetahuan tertentu. Yang ketiga ada model pembelajaran number head together. Model pembelajaran number head together adalah model belajar dengan menekankan pada sikap atau perilaku umum di tempat kerja atau saling membantu secara struktural kerja kelompok. Bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, dirancang untuk memenuhi pola siswa bersifat interaktif dan memiliki tujuan untuk meningkatkan standar akademik. Nah, dengan melibatkan siswa, bahan pelajaran dan memeriksa pemahaman mereka berkenaan dengan isi pembelajaran. Pendekatan ini menjamin partisipasi pemenuhan dari semua siswa dan sangat bermanfaat dalam meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi dalam kelompok riset belajar sains dengan menggunakan model pembelajaran number heads together. Nah, teori belajar yang mendasari model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah teori belajar konstruktivisme dan dijelaskan sebagai berikut. Menurut Manav dan Octaviani, teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Nah, konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini, merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Nah, ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Nah, teori ini menunjukkan siswa harus mencari tahu sendiri dan informasi konversi kompleks. Periksa informasi baru dengan aturan lama dan ketika aturan itu mengubahnya tidak sesuai lagi. Peserta didik harus membangun pengetahuannya sendiri di dalam hatinya. Nah, menurut teori ini, masalahnya berasal dari provokasi internal. Masalah dihasilkan dari pengetahuan direkonstruksi oleh peserta sendiri mendidik. Nah, yang keempat ada pembelajaran IPA. IPA berasal dari singkatan ilmu pengetahuan. Kata IPA merupakan terjemahan dari natural science.
Natural memiliki arti alamiah dan sains memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau sains secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang alam. Ilmu pengetahuan alam mempelajari segala peristiwa yang terjadi di alam serta menjelaskan proses akibat penyebab dari kejadian-kejadian di alam. Nah, IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis melalui pengamatan yang tepat sasaran dan menggunakan prosedur, serta mengumpulkan konsep, prinsip, hukum, dan teori. Nah, yang kelima ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu penilaian akhir yang diperoleh seseorang dari suatu proses pengenalan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, hasil belajar juga berpengaruh dalam membentuk pribadi individu, karena individu yang ingin mendapatkan hasil belajar yang baik akan mengubah cara berpikir dan berperilaku yang baik untuk mendapatkan hasil akhir yang baik pula. Nah, menurut Nugraha, hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang diperoleh setelah menyelesaikan latihan-latihan dalam pembelajaran. Perubahan yang terjadi dari diri siswa baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan perilaku yang dapat diukur digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi siswa dan guru untuk melihat apakah siswa telah lulus atau tidak. Nah, yang kedua ada penelitian yang relevan. Nah, berdasarkan penelitian yang akan dilakukan peneliti, di mana peneliti memfokuskan pada penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan yang relevan dengan rencana penelitian saat ini. Nah, adapun beberapa bukti dari hasil penelitian yang mempunyai hubungan yang relevan sebagai bahan bagi peneliti dalam mengkaji, yaitu yang pertama ada penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together dengan bantuan media software pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus 3 Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu. Nah, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe number head together dengan bantuan media software dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPA kelas 5. Rata-rata skor hasil belajar kelompok eksperimen yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe number head together dalam bantuan media software lebih besar dibandingkan dengan skor hasil belajar kelompok kontrol yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe number head together dengan bantuan media software berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5. Nah, penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Number Head Together untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 Kampung Baru, Kecamatan Buleleng tahun pelajaran 2018-2019. Nah, dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan presentasi rata-rata hasil belajar siswa dari 65,80% atau berada pada kategori cukup dengan ketuntasan belajar sebesar 58,06 pada siklus 1 menjadi 73,50% atau berada pada kategori baik pada siklus 2 dengan ketuntasan belajar sebesar 83,87%. Adapun presentasi peningkatan rata-rata hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 8,2%. Nah, yang ketiga ada kerangka berpikir. Pada saat kondisi awal, pengembangan pembelajaran masih bersifat konvensional. Nah, guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Nah, akibatnya, hasil belajar peserta didik rendah atau belum mencapai ketuntasan belajar. Yang kedua, kita menggunakan tindakan, yaitu menerapkan model pembelajaran number head together. Nah, hasilnya adanya pembaharuan dalam pembelajaran, karena guru menerapkan model pembelajaran number head together. Nah, yang terakhir ada kondisi akhir.
Nah, kondisi akhir ini melalui penerapan model pembelajaran number head together dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi makhluk hidup. Nah, yang keempat ada hipotesis penelitian. Model pembelajaran number head together efektif ditinjau dari hasil peningkatan belajar IPA di SD. Model pembelajaran number head together efektif ditinjau dari hasil belajar IPA di SD sangat rendah. Nah, bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka diperoleh tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif tipe number head together dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran IPA atau makhluk hidup di SD Duku 05 Pagi. Yang kedua, mempermudah penelitian ini dan mencapai tujuan yang dimaksud sesuai dengan identifikasi masalah yang ada. Yang ketiga, ada peneliti menggunakan penerapan model pembelajaran number head together untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kedua, ada tempat dan waktu penelitian. Nah, yang pertama ada tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Jakarta Timur, khususnya terletak di Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Indonesia. Kemudian tempat penelitian yang akan diambil yaitu di SDN Negeri Baru 01 Pagi. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2022 dengan melakukan berbagai persiapan berupa pengaturan yang sudah dijadwalkan oleh peneliti. Antara lain sebagai berikut. Nah, ini jadwal kegiatan peneliti. Yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan model pendekatan secara kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Alasan peneliti memilih jenis model kuasi eksperimen untuk penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengetahui signifikasi dari hasil data yang diperoleh untuk melihat tingkat sebab dan akibat yang akan terjadi di antara variabel bebas maupun variabel terikat. Kemudian, untuk jenis variabel penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu peneliti memilih variabel bebas berupa model NHT atau number head together sebagai variabel X yang akan dihubungkan terkait relevan terhadap variabel terikat sebagai variabel Y. Nah, yang keempat ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi pada penelitian ini memilih subjek populasi yaitu peserta didik kelas 3 SD Negeri Baru 01 Pagi. Yang kedua ada sampel. Peneliti memilih 2 sampel kelas yang berbeda di SD Negeri Baru 01 Pagi yaitu kelas 3A dan 3B di mana masing-masing kelas berjumlah 28 siswa. Maka total keseluruhan sampel yang digunakan adalah 56 siswa. Nah, yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Peneliti memilih teknik sampling yaitu non-probability sampling dengan jenis model purpose sampling. Alasan peneliti memilih teknik sampling ini karena peneliti hanya memerlukan peserta didik yang memiliki kategori indikator karakteristik populasi yang akan diteliti. Nah, yang keempat ada ukuran sampel. Nah, dalam melakukan peneliti ini, konsep yang digunakan adalah konsep teori rumus Slovin sebagai cara untuk memperoleh ukuran sampel yang signifikan pada penelitian ini. Nah, adapun rumus dari teori Slovin dalam menentukan ukuran sampel antara lain. Nah, ini caranya N sebagai ukuran sampel, N sama dengan ukuran populasi, dan D presentasi kelonggaran saat
terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Nah, dimisalkan jumlah kelas di SD Negeri Baru 01 Pagi berjumlah 56 siswa. Nah, maka ketika disubstitusikan ke dalam rumus Lopin dengan persentase kelonggaran 0,05. Diperolehnya N sama dengan 56 per 1 ditambah 56 dikali 0,05 kuadrat. Hasilnya 49,12. Nah, sehingga dari hasil di atas yang dijadikan sebagai batasan dalam memperoleh ukuran sampel yang signifikan adalah 49,12. Maka peneliti melakukan tindakan untuk membulatkan ke atas untuk meminimalkan kesalahan saat diperoleh data yang dikumpulkan sebagai pencapaian data yang signifikan terhadap presentasi 0,05, yaitu sebanyak 56 subjek. Yang kelima ada rancangan perlakuan. Nah, yang pertama ada materi pembelajaran. Nah, dalam persiapan mengenai perlakuan kepada subjek saat melakukan penelitian, yaitu peneliti menyiapkan materi pelajaran berupa materi siklus air. Adapun materi siklus air sebagai berikut. Hubungan antara langit dan cuaca. Nah, sebelum melakukan kegiatan, terkadang seseorang bertanya mengenai keadaan cuaca hari ini. Cuaca adalah keadaan udara dalam wilayah tertentu dan terjadi dalam jangka waktu terbatas. Nah, sedangkan iklim adalah keadaan udara dalam wilayah yang luas dan berlangsung lama. Ada beberapa kondisi cuaca, antara lain cuaca berawan, cuaca panas, cuaca cerah, cuaca dingin, dan cuaca hujan. Nah, jika akan hujan, suhu udara sangat rendah. Suhu udara saat itu berbeda, tidak seperti biasanya. Nah, cuaca hujan artinya titik air hujan berjatuhan ke bumi. Nah, macam-macam awan dan cuaca. Nah, matahari memanaskan sungai, lautan, tanah, hutan, dan udara di bawahnya. Panas matahari dapat menguapkan air sungai dan air laut. Air yang naik ke atas udara disebut uap. Nah, uap air yang naik ke atas berkumpul menjadi banyak karena udara dan langit dingin. Uap air yang terkumpul membentuk awan. Untuk membentuk awan dibutuhkan butiran uap yang banyak. Nah, setelah terkumpul dalam waktu lama, butiran awan bertambah banyak. Butiran awan menggumpal dan saling bertabrakan. Awal yang tebal membentuk tetesan air. Hal ini terjadi karena proses matahari dari atas. Tetesan air terjadi terus-menerus semakin banyak. Bila tetesan air cukup besar, maka akan jatuh ke bumi. Nah, jatuhnya air dari awan ini disebut hujan. Nah, awan terbagi menjadi 3 macam, yaitu awan sirus, awan cumulus, dan awan stratus. Nah, simbol cuaca. Simbol cuaca terlihat seperti pada gambar berikut. Nah, gambar cuaca cerah terlihat mataharinya saja, sedangkan gambar cuaca cerah dan berawan terlihat matahari dengan jelas bersama awan. Nah, kalau misalkan gambar cuaca berawan itu terlihat awannya saja. Gambar cuaca berawan dan hujan, di langit terdapat awan yang banyak, namun ada sedikit air hujan. Nah, gambar cuaca hujan tidak terlihat awan, biasanya tidak terlihat awan cerah, biasanya awannya mendung dan sekitarnya terlihat menjadi lebih gelap. Nah, cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah,
kita dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas juga akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Nah, kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kita dapat mengajak teman-teman bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Nah, hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Namun, saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan menjadi nyaman. Nah, dampak cuaca. Yang pertama ada flu, kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua ada mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Nah, penyakit yang seperti ini dapat mengganggu aktivitas. Berikut cara agar terhindar dari penyakit cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Dan yang ketiga, menggunakan masker. Nah, strategi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan strategi perlakuan berdasarkan modul Merdeka Belajar. Nah, dalam pelaksanaan penelitian ini adanya hubungan antara peneliti dan guru kelas 3 untuk saling berkoordinasi terhadap modul ajar yang sudah dibuat sebelum menyesuaikan dengan rancangan peneliti yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelum melakukan. Yang ketiga ada pelaksanaan pelakuan. Menggunakan rancangan pelaksanaan berupa post-test only design. Post-test only design merupakan rancangan kuantitatif yang pelakuannya hampir sama seperti model kuantitatif lainnya, yaitu adanya post-test. Namun, untuk desain ini hanya membutuhkan kelompok eksperimen. Nah, adapun prosedur pembelajaran yang dilakukan antara lain, yang pertama ada perlakuan. Peneliti akan menerapkan konsep perlakuan dari model terhadap dua kelas untuk melakukan perbandingan, di mana kelas yang dijadikan sebagai eksperimen menggunakan model number head together, sedangkan kelompok kelas yang dijadikan sebagai kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua ada post-test. Peneliti akan melakukan evaluasi akhir berupa pertanyaan terhadap subjek secara detail yang akan diteliti terkait hasil data yang diperoleh untuk dijadikan sebagai gambaran akan kemampuan subjek yang diteliti terhadap model pembelajaran yang diterapkan masing-masing kelompok kelas. Nah, maka jika disimpulkan dari pelaksanaan perlakuan bentuk desain peneliti sebagai berikut. Nah, di sini terlihat tabel desain penelitian, ada kelompok kelas kontrol dan ada kelas eksperimen. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data peneliti ini yaitu berasal dari tes wawancara sebagai data primer dan data sekunder dari hasil dokumentasi yang akan digunakan sebagai keperluan penelitian. Nah, adapun rincian dari teknik pengumpulan data antara lain ada instrumen variabel terikat. Nah, ada definisi konseptual, definisi operasional, dan jenis instrumen. Nah, adapun jenis dari instrumen penelitian adalah instrumen tes, instrumen dokumentasi. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi instrumen. Nah, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data berupa hasil tes peserta didik. Nah, sebelum membuat tes tertulis, maka peneliti melakukan penyusunan kisi-kisi terlebih dahulu yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tes penelitian. Nah, selanjutnya ada pengujian validitas instrumen dan perhitungan rehabilitas.
Nah, peneliti mengacu kepada ranah yang sudah ditelaah oleh pakar yang memiliki keahlian dalam penelitian ini dengan melakukan berbagai pertimbangan untuk mendapatkan data yang signifikan. Nah, adapun konsep dari pengujian validitas instrumen ini antara lain yang pertama ada validitas instrumen. Nah, seperti yang kita lihat, menggunakan teknik validitas instrumen data berupa momen berdasarkan teori Sundayana untuk memeriksa korelasi butir tes tertulis. Nah, antara lain, seperti yang kita lihat rumusnya. Nah, syarat ketentuannya adalah jika RXY lebih besar dari R tabel, maka hasilnya valid. Tetapi jika RXY kurang dari R tabel, maka hasilnya tidak valid. Yang kedua ada perhitungan rehabilitas. Nah, peneliti menggunakan teknik pengujian rehabilitas berupa rumus Alpach-Cronbach berdasarkan teori Arikunto untuk memeriksa korelasi butir tertulis antara lain. Nah, rumusnya bisa kita lihat. Nah, syaratnya jika R 11 lebih besar 0,6, maka bentuk instrumen dari peneliti ini dikatakan reliable. Nah, yang kedua, instrumen variabel bebas. Nah, yang pertama ini ada definisi konseptual. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah model number head together. Yang kedua, definisi operasional. Nah, dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan sebagai pendukung terukur adalah literasi serta didik di SD Baru 01 Pagi. Nah, ada teknik analisis data, deskripsi data, deskripsi datanya menggunakan perhitungan secara manual dan SPSS. Yang kedua ada pengujian persyaratan analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, teknik penguji data analisis dari uji normalitas ini pada dasarnya digunakan sebagai pemeriksaan data yang diperoleh dalam kategori berdistribusi normal ataupun tidak normal. Maka hal tersebut dapat digunakan dengan konsep teori chi-square, yaitu bisa dilihat rumusnya. Nah, syarat ketertentuannya, jika nilai yang diperoleh signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan ketika kebalikannya, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, yang kedua ada uji homogenitas. Nah, bisa dilihat rumusnya. Nah, untuk kategori pengujian yaitu dengan A 0,05. Kemudian syarat ketentuan dikatakan homogen jika F hitung sama dengan F table. Namun jika menggunakan SPSS ketentuannya yaitu dikatakan homogen jika signifikan lebih besar dari 0,5. Ada pengujian hipotesis. Nah, adapun prosedur dalam pengujian hipotesis yaitu merumuskan hipotesis, melakukan analisis perbedaan dari data yang diperoleh secara signifikan terhadap hasil penelitian dari model pembelajaran think pair share dengan model konvensional di kelas 3 SD Baru 01 Pagi. Nah, ketentuannya. Yang kedua, menentukan T hitung. Rumusnya bisa dilihat. Yang ketiga, menentukan T-table. Nah, jika T-table ini jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka HO itu diterima. Nah, sebaliknya jika nilainya kurang dari 0,5, maka HO ditolak. Nah, selanjutnya ada hipotesis statistika. Nah, dalam penelitian ini terdapat hipotesis secara statistika terkait hubungan variabel yang lebih dari 2 variabel. Penelitian antara lain sebagai berikut. Nah, HO tidak pada pengaruh model number head together terhadap hasil belajar siswa. Nah, HA-nya terdapat pengaruh model number head together terhadap hasil belajar siswa IPA. Nah, HI-nya rata siswa
itu kelas eksperimen dan rata H2-nya rata siswa itu ada kelas kontrol. Oke, sekian dari pemaparan proposal penelitian saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.